Halo adik-adikku, ada soal lagi nih, ya kita bahas yuk. Oke, kakak bacain ya. Balok bermasa 3 kilogram meluncur dari keadaan diam di A. Oke, jadi ini kakak bikin titik A di sini ya. Titik A. Dari keadaan diam berarti kecepatan atau lajunya di A sama dengan 0. Ya, ketinggian titik A terhadap referensi, ya, terhadap referensi ini, ketinggian titik A, ya, kakak namakan HA. HA-nya itu ternyata adalah sama dengan jari-jari, kakak bikin ya, ya, oke. Kemudian apa? Benda itu meluncur dari keadaan diam di A sepanjang lintasan. Lintasannya itu ternyata seperempat lingkaran, ya, yang berjari-jari 2 meter. Laju balok di dasar lintasan adalah 4 meter per sekon. Jadi balok ini bergerak. Nanti di sini dia mengalami gesek, ya. Mengalami gesek, kenapa? Karena dia berada di atas lintasan yang kasar. Nah, begitu sampai di ujung lintasan di sini, ya, kita bikin titik B. Katanya apa? Kecepatan di B-nya adalah 4 meter per sekon. Jadi ya, pertanyaannya adalah berapa usaha yang dilakukan oleh gaya gesek. Jadi WG, berapa usaha yang dilakukan oleh gaya gesek WG. Ini pertanyaannya ya. Oke. Yes. Kita jawab ya. Kita jawab dengan 2 pandangan. Kalau misalkan, ya, kamu mencari usaha lewat rumusan yang mungkin agak-agak terkenal, ya, terkenal gini. Usaha adalah gaya kali perpindahan. Ini akan sulit kamu lakukan adik-adikku. Kenapa? Karena lintasannya itu tidak lurus, ya, lintasannya itu melengkung. Jadi nggak mungkin pakai ini, agak berat, agak susah ya. Lalu pakai yang mana dong? Nah, pakai ini. Ya, ada 2 cara nanti. Usaha yang dilakukan oleh gaya gesek adalah usaha non konservatif. Ya, non konservatif. Jadi rumusannya gini deh. Nah, rumusan usaha non konservatif. Usaha gaya gesek adalah usaha non konservatif. Non konservatif, ya. Kita bisa cari lewat apa? Perubahan energi potensial yang terjadi di sistem itu ditambah perubahan energi kinetik, ya. Itu kita bisa lakukan pakai itu, ya. Usaha gaya gesek adalah usaha non konservatif, ya, sama dengan berapa perubahan energi potensialnya ditambah berapa perubahan energi kinetiknya. Oke, kalau kita masukkan jadi berapa usaha gaya gesek adalah perubahan energi potensial adalah energi potensial akhir di titik B dikurang energi potensial awal di titik A. Inilah perubahan energi potensial. Lalu perubahan energi kinetiknya apa? Adalah energi kinetik akhir, yaitu di titik B dikurang. Oke, kita geser dulu deh karena nggak kelihatan. Oke ya, kita geser ya. Dikurang apa? Energi kinetik awal, yaitu energi di titik A setengah M VA kuadrat. Nah, kita bisa pakai itu, ya. Dengan ketentuan energi potensial B apa sih? MGHB, ya.
Di sini nanti titik B-nya, HB-nya adalah 0. Ya. VB-nya ada sama dengan disebutkan di situ ya 4 meter per sekon. Dengan demikian nanti bisa kita kerjakan. Apa sih energi potensial titik B? Sama dengan ya MG HB dikurang apa sih energi potensial di titik A? MG HA. Oke ya. Ditambah apa sih energi kinetik di titik B? Itu ada ya setengah MVB kuadrat. Apa sih energi kinetik di titik A? Setengah MVA kuadrat. Kita bisa langsung masukin deh ya. Setengah MVB kuadrat. Jadi setengah M-nya kita masukin 3, VB-nya kita masukin 4. 4 dikuadratin jadi 16. Ya, dikurang setengah. Oke, kita lihat muat enggak? Oke, masih muat ya. Berapa M-nya kita masukin 3. Oke, berapa VA-nya? VA-nya 0, jadi 0 kuadrat. Ya. Yuk kita masukin lagi yang belum ada. Jadi kalau begitu usaha gaya geseknya adalah sama dengan MGHB. M-nya kita masukin 3, G-nya kita masukin 10, dikali HB-nya kita masukin 0, dikurang. Berapa MGH-nya? M-nya kita masukin 3, G-nya kita masukin 10, HA-nya kita masukin berapa? HA-nya ternyata jari-jari. Jari-jarinya berapa? 2 meter kita masukin. Ya, ditambah. Oke, ini kita selesaikan. 3 kali 16, 48 dibagi 2 jadi 24. Nah, bagian ini 0 ya, nggak usah kita masukkan ya. Oke, kita lanjutin. Jadi berapa usaha yang dilakukan gaya gesek adalah ini 0 dikurang ini 3 kali 10 30 dikali 2 60 ditambah 24. Akan kita dapatkan hasilnya berapa? Min 60 ditambah 24. Min 60 ditambah 24. Kakak yakin kalian bisa mengerjakannya ya. Berapa kira-kira? 36. Ya, pakai min jangan lupa. 36. Min 36. Ya. Joule. Ya, kenapa min? Ya, itulah tadi, karena gaya gesek dia selalu melakukan usaha yang negatif. Ya. Terlihat jelas. Minus 36 Joule. Itu pakai sudut pandang yang pertama. Kalau pakai sudut pandang yang lain bisa juga deh. Ya. Oke, kakak akan bahas dengan sudut pandang yang lain ya. Yuk. Karena lintasannya kasar, berarti nanti di situ muncul gaya gesek. Nah, gaya gesek itu akan mengurangi energi mekanik, ya. Jadi nggak berlaku hukum kalahan energi. Jadi kalau kakak tulis gini, ya, untuk pandangan yang kedua, energi mekanik di titik 1 atau di titik A itu nggak sama dengan energi mekanik di titik B. Kenapa? Karena di situ tidak berlaku hukum kekekalan energi. Kenapa? Karena ada gaya gesek, ya. Jadi energi mekanik di A sudah pasti lebih besar daripada energi mekanik di B, ya. Ada energi yang hilang dalam bentuk panas yang dilakukan oleh gaya gesek. Jadi supaya sama gimana? Nah, supaya sama nilai energi mekaniknya di titik A, ya, dengan energi mekanik di titik B, maka kita harus tambahkan usaha gaya gesek. Ya, kita bisa pakai ini. Oke. Selanjutnya kita masukinlah data-datanya. Energi mekanik apa sih? Energi potensial A di A ditambah energi kinetik di A sama dengan energi potensial di B ditambah energi kinetik di B ditambah usaha gaya gesek. Nanti akan kita dapatkan usaha gaya gesek ya. Apa energi potensial di A? MGHA. Apa energi kinetik di A? 0, karena VA di situ 0. Berapa energi potensial di B? 0, karena HB-nya 0. Oke ya.
Dengan demikian nanti kita dapatkan berapa energi kinetik di B. Nah, ini ada ya. Nah, ini ada VB kuadrat ditambah usaha gaya gesek. Oke, dengan demikian nanti ini kita pindahkan jadi MGHA dikurang setengah VB kuadrat. Dapat nanti kita ya. Inilah usaha gaya geseknya. Yuk kita masukin M-nya adalah 3. 3 kali 10, HA-nya berapa? HA-nya adalah sama dengan jari-jari. Jari-jari berapa? 2. Dikurang setengah 3 ya, VB kuadrat. VB kuadratnya berapa? VB kuadratnya VB-nya 4 jadi 16. Nah, cuma bedanya di sini adalah ya, kita hanya mendapatkan nilainya atau besarnya dari gaya gesek, yaitu 60 dikurang 24 sama dengan usaha gaya gesek. Sama dengan adalah 36. Ya. Itu. Jadi di pembahasan yang sudut pandang yang ini kita hanya mendapatkan besarnya usaha gaya gesek. Tapi kita udah tahu kalau usaha gaya gesek itu adalah usaha yang negatif. Yes. Ya. Oke, segitu dulu adik-adikku. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di soal-soal yang lain. Bye.